Dengan Mamoy di sini, mari kita lanjutkan ke halaman 26 dan 28. Di halaman 26, kita dapat melihat 4 gambar di sini. Perhatikan gambar-gambar berikut. Di sini nomor 1 ada ayam, nomor 2 ada sapi, nomor 3 ada bebek, dan nomor 4 ada kambing. Nah, ini adalah hewan-hewan yang biasanya diternakan oleh masyarakat. Pernahkah kamu melihat kegiatan tersebut? Hewan-hewan tersebut dipelihara oleh manusia dan dimanfaatkan manusia sesuai dengan tujuannya. Para peternak berusaha agar hasil peternakannya memiliki kualitas yang baik. Ayo berlatih. Keahlian apa saja yang dibutuhkan agar usaha peternakan dapat menghasilkan hewan ternak yang berkualitas? Tuliskan jawabanmu pada kolom berikut. Nah, kolomnya ada di halaman 27. Sebelum kita mengetahui keahlian apa saja yang dibutuhkan, tentunya kita harus mengetahui tahapan-tahapan dalam berternak. Berikut ini adalah tahapannya. Yang pertama, kita harus mengetahui kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah pembiayaan. Yang ketiga adalah bibit ternak. Kemudian, yang keempat ada lingkungan yang sesuai. Yang kelima ada pakan ternak. Yang keenam adalah imunisasi dan pemberian vitamin. Dan yang paling terakhir adalah penjualan hewan ternak. Tahapan-tahapan yang barusan digambarkan disebut juga peta konsep. Nah, kita sekarang jabarkan keahlian apa saja yang dibutuhkan sesuai dengan tahapan-tahapan beternak tadi. Yang pertama adalah mengetahui kebutuhan masyarakat. Berarti yang dibutuhkannya adalah keahlian meneliti dan mengamati kebutuhan masyarakat. Misalnya, kebutuhan mengenai ayam. Yang lebih dibutuhkan dagingnya atau telurnya. Kemudian untuk sapi, yang dibutuhkan dagingnya, susunya, atau kulitnya. Semuanya bisa dimanfaatkan. Selanjutnya, yang kedua adalah pembiayaan. Berarti yang dibutuhkannya adalah keahlian merencanakan pembiayaan, mengetahui berapa biaya yang diperlukan, dan nanti harus menjual hasil ternak dengan harga berapa. Lanjut lagi, kalau biayanya sudah ada, sekarang kita tinggal memilih bibit ternak. Nah, dibutuhkan keahlian juga untuk memilih bibit ternak unggul. Jadi ciri-ciri bibit ternak yang unggul itu seperti apa? Nah, kita harus mencari bibit ternak yang sesuai dengan ciri-ciri unggul tersebut. Kemudian, bibit ternaknya sudah ada, tentunya kita juga harus menyediakan lingkungan yang sesuai untuk ternak tersebut. Maka, keahlian yang dibutuhkannya adalah keahlian membuat kandang, mengatur temperatur kandang, dan perlengkapan apa saja yang harus disediakan di dalam kandang tersebut. Ya, kandang sudah ada. Nah, yang namanya ternak sekarang perlu diberi makan. Makan ternak disebutnya pakan ternak. Maka keahlian yang dibutuhkannya adalah menentukan pakan ternak sesuai dengan manfaat yang ingin didapat. Karena biasanya misalnya untuk sapi kalau kita ingin menjual hasil ternaknya sebagai dagingnya, maka ada pakan-pakan tertentu yang harus diutamakan. Sedangkan kalau kita ingin menjualnya yang dihasilkannya adalah susunya, pakan yang diberikan kepada sapi beda lagi komposisinya. Begitu pula apabila kita ingin menjual kulitnya. Yang selanjutnya adalah berupa tambahan, yaitu imunisasi dan pemberian vitamin. Maka keahlian yang diperlukannya yaitu dalam menentukan imunisasi dan vitamin yang tepat untuk ternaknya. Dan yang paling terakhir adalah ketika ternaknya sudah cukup umur dan akan dijual, maka keahlian yang diperlukannya yaitu menguasai informasi pasar. Jadi harus tahu di mana pasar-pasar yang mana kita dapat menjual hasil ternak kita. Kemudian tentu saja hasil ternak pasar mana yang permintaannya tinggi terhadap hasil ternak kita, dan pasar mana yang bisa memberikan harga yang tinggi untuk ternak yang kita hasilkan.
Yuk kita salin keahlian-keahlian yang sudah dijabarkan tadi ke dalam kolom ini. Kalau tadi kita sudah membicarakan sumber daya alam yang berupa hewan ternak, sekarang kita akan membicarakan sumber daya alam lainnya, yaitu di bidang pertanian. Kita baca dulu ya. Selain beternak, kegiatan pertanian merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan masyarakat Indonesia. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki lingkungan alam yang mendukung tumbuhnya aneka jenis tanaman pertanian. Kondisi tersebut menghasilkan produk pertanian dengan kualitas baik. Perhatikan gambar-gambar hasil pertanian masyarakat Indonesia berikut. Nah, di sini gambarnya ada 5 ya, ada buah mangga, apel, brokoli, wortel, dan kembang kol. Kita lanjutkan ke halaman 28. Tumbuhan dapat tumbuh subur jika dirawat dengan baik. Selain perawatan, tumbuhan juga memerlukan lingkungan yang sesuai. Menurutmu, di lingkungan seperti apakah pohon apel dan mangga dapat tumbuh dengan subur? Di lingkungan seperti apakah sayuran brokoli, wortel, dan kol dapat tumbuh dengan subur? Yuk kita lanjutkan ke bagian ayo berlatih. Peta konsep adalah gambar yang menghubungkan satu ide utama dengan ide-ide pendukung. Peta konsep dapat digunakan untuk menyajikan ringkasan suatu bacaan dengan menggunakan bagan atau diagram. Buatlah peta konsep tentang lingkungan yang sesuai agar tanaman dapat tumbuh subur. Nah, di sini Mamoy sudah menggambarkan lingkungan yang sesuai untuk tanaman. Di bagian ini atau diagram ini, lingkungan yang sesuai untuk tanaman dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor-faktor yang dipengaruhi alam dan faktor-faktor yang dipengaruhi atau mungkin saja dapat dipengaruhi oleh manusia. Faktor-faktor yang dipengaruhi oleh alam ini sangat sulit dikendalikan oleh manusia. Jadi, manusia sebagai orang yang membudidayakan atau menanam tanaman-tanaman tersebut justru harus menyesuaikan dengan keadaan alam ini. Nah, di antaranya ada 3, yaitu iklim, lokasi, dan jenis tanah. Untuk iklim, kita bisa merencanakan waktu tanam. Jadi, misalnya tanaman-tanaman yang membutuhkan curah hujan yang tinggi atau membutuhkan air yang sangat banyak ditanam di musim hujan. Sedangkan tanaman-tanaman yang justru bisa tumbuh dengan baik dengan curah hujan yang sangat sedikit ditanam di musim kemarau. Untuk lokasi, kita juga harus memilih lokasi yang tepat. Nah, lokasi ini seperti apa? Misalnya, tanaman-tanaman sayuran atau buah-buahan pada umumnya cocok di cuaca yang sejuk. Cuaca yang sejuk itu biasanya ada di dataran tinggi. Jadi, hasilnya tidak akan optimal jika ditanam di tempat-tempat dataran rendah. Sedangkan daerah dataran rendah cocok untuk padi dan palawija lainnya. Untuk jenis tanah, misalnya tanaman bakau tidak mungkin ditanam di sawah. Sebaliknya, padi juga tidak akan tumbuh dengan subur jika ditanam di tanah gambut yang cocok untuk tanaman bakau. Jadi manusia harus memilih lokasi tanaman dengan jenis tanah yang tepat untuk tanaman yang akan ditanamnya. Faktor-faktor yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang bisa saja dipengaruhi oleh manusia. Di sini ada 6 faktor, yaitu ada temperatur, kelembaban, intensitas cahaya, nutrisi, ketersediaan air, dan hama dan penyakit. Untuk temperatur dan kelembaban, manusia bisa membangun rumah kaca sehingga temperatur dan kelembaban di dalamnya dapat diatur sesuai dengan kebutuhan tanaman yang sedang ditanam. Sedangkan untuk intensitas cahaya, lokasinya bisa disesuaikan. Untuk tanaman-tanaman yang membutuhkan cahaya matahari yang banyak, maka bisa ditanam di lahan yang sedikit naungan, sedikit pohon-pohon rindang, sehingga
cahaya dari matahari akan langsung sampai ke tanaman tersebut. Sebaliknya, untuk tanaman-tanaman yang justru tidak cocok dengan sinar matahari yang banyak karena mudah layu, bisa ditanam di tempat-tempat yang teduh. Agar teduh, manusia bisa membangun naungan atau berupa atap untuk melindungi tanaman dari sinar matahari yang berlebihan. Yang selanjutnya adalah nutrisi. Nah, tanaman mengambil nutrisi untuk hidupnya dari tanah yang disedot melalui akar. Jadi, jika keadaan tanahnya kurang nutrisi atau kurang subur, maka manusia bisa menambahkan nutrisi tanah tersebut dengan menggunakan pupuk. Kemudian faktor selanjutnya adalah ketersediaan air. Tidak semua tempat memiliki ketersediaan air yang cukup untuk melakukan kegiatan cocok tanam atau menanam tanaman. Jadi jika tempat tersebut tidak mempunyai ketersediaan air yang baik, maka manusia bisa membangun irigasi atau jalur-jalur air sehingga air dari yang tempatnya jauh bisa diarahkan ke lahan tempat mereka bercocok tanam. Yang terakhir adalah hama dan penyakit. Nah, hama dan penyakit ini sangat mempengaruhi tanaman. Jadi, tanaman-tanaman yang seharusnya sudah bisa dipanen bisa habis lebih dulu atau bahkan tidak berkembang sama sekali karena diserang oleh hama dan penyakit. Untuk mengendalikan hama dan penyakit, manusia bisa menggunakan pestisida atau zat-zat kimia yang lainnya untuk membasmi hama dan penyakit. Oke adik-adik, jadi kurang lebih seperti inilah peta konsep mengenai lingkungan yang sesuai untuk tanaman. Untuk tugas-tugas selanjutnya itu disesuaikan dengan tempat adik-adik tinggal. Jadi Mamoy tidak akan bahas di sini ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye bye.